Kita ini kan membangun sebuah negara ini kan, membangun pendidikan di sebuah negara. Kita nggak bisa bikin dengan undang-undang suka-suka atau peraturan suka-suka yang prinsipnya hanya jangka pendek, apalagi kalau konotasinya itu ke materi, hanya ke materi. Ya itu membuat bangsa kita menjadi hanya sebuah boneka nanti ke depannya kan, yang ada hanya berpikir tentang hari ini, kekuasaan hari ini, menyelamatkan kebijakan hari ini untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara, dan kita kembali akan ngobrol-ngobrol mengenai KNUK, dan kita akan bicara juga dengan Ketua Dewan Pembina UTA 45 Jakarta, Pak Rudi Nadasono. Ya, Pak, apa kabarnya Pak? Baik, harus baik lah ya. Ya, masih tentang PNUK ini. Apa tuh, masih juga terus PNUK ya? Saat ini masalah PNUK sudah bergulir di pengadilan, dan infonya proses hukum pidana juga sudah dijalankan. Bagaimana pandangan Bapak? Prinsip gini ya, kita tidak mempersoalkan itu masalah hukumnya di perdata, di PT UN atau di pidana. Tapi pada prinsipnya kita hanya ingin supaya bangsa ini punya masa depan. Dalam arti itu setiap warga negara harus bisa mengikuti aturan yang sudah menjadi hukum di tata negara bangsa kita tercinta ini kan. Itu prinsipnya itu aja. Jadi ya kita jalanin aja semuanya ya. Memang proses pidana itu atau proses hukum itu kan nggak instan, nggak hari ini kita laporkan terjadi. Ya, proses itu mungkin bisa makan waktu 6 bulan, 1 tahun, tapi kan pasti berjalan. Ya, itu tetap kita proses, kita jalankan hanya untuk menemukan materi dari sebenarnya bangsa ini mau dibawa kemana dalam dunia pendidikan kita gitu. Ya itu kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai akademisi itu jadi kewajiban kita. Nah tapi kemarin sementara di UTA 45 ada HPTKes berbicara meeting tentang uji kompetensi. Itu bagaimana Pak? Bisa cerita? Jadi gini, kita juga kan kita anggota di HPTKes, kita anggota di APC ya. Jadi kita juga ingin membuat sebuah aturan yang sesuai dengan sistem tata negara yang kita miliki, ya, yang bangsa ini mempunyai sistem tata negara dan hukum tata negara yang sebenarnya sudah sah. Kita membuat sebuah aturan-aturan atau blueprintnya di sana ya, bikin roadmapnya lah, bahwa semua itu harus dibuat dengan standar yang ada. Sedepan generasi muda, itu yang kita buat. Ya. Sebagai contoh paling gampang deh, kalau kita buat kan, kayak kita ingin membuat sebuah instansi atau institusi tentang uji kompetensi misalnya ya. Kenapa harus kita paksakan? Kan nggak make sense untuk sebuah pendidikan itu harus dipaksakan, harus selesai sekarang dan dijalankan sekarang. Kan nggak make sense itu. Pendidikan itu untuk menjaga atau menjalankan bangsa ini ke depan selama bangsa ini masih ada. Bukan hanya pemerintahan ini. Justru akan menjadi baik untuk bangsa ini dan mengharumkan nama pemerintahan hari ini kalau kita bisa mencetak sebuah blueprint atau roadmap untuk jangka panjang bangsa ini ke depan. Kita bikin roadmapnya. Oh, kita ingin mengadakan sebuah uji kompetensi untuk mahasiswa, contoh yang rame kan, mahasiswa bidang kesehatan, mahasiswa apoteker khususnya. Kita bikin blueprintnya. Oh, aturannya begini nih. Ya, standarnya seperti ini. Penilaiannya kita bikin seperti ini. Selesai satu step, masuk step kedua. Siapa yang akan melaksanakan? Oke, kita tentukan siapa yang melaksanakan nanti. Nah, pelaksananya kita buat sebuah standarisasi. Apa standar dari pelaksananya, institusi pelaksananya itu? Kenapa kita bikin standarnya? Karena yang akan diuji itu semua anak-anak dari dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi, yang sudah membuat atau mempunyai standar akreditasi. Ada yang lokal, ada juga yang internasional. Itu yang harus kita perhitungkan juga. Ya, jangan sampai sebuah perguruan tinggi yang anak-anaknya ini, yang perguruan tinggi institusinya itu sudah diakreditasi, ada yang sampai internasional, tapi diuji oleh sebuah badan atau bentukan, apalagi yang ilegal gitu ya, yang tidak mempunyai standarnya. Mau dibawa kemana pendidikan bangsa ini?
Itu aja. Jadi buat yang baik, buat roadmapnya, buat blueprintnya. Oke, kita bikin lembaganya, kita siapkan lembaganya, kita siapkan lembaga yang sudah bisa mendapatkan ISO-nya minimal kan. Kalau dia nggak bisa mendapatkan accredited untuk di luar negeri punya, ya, kita buat standar yang baik dari lembaga itu. Kita akreditasi siapa orang di dalamnya, harus juga sudah dipastikan mereka punya kompetensi itu dan mempunyai sertifikat kompetensi untuk itu. Kan gitu. Ya. So, bagaimana mereka yang menguji nggak punya kompetensi tapi menguji untuk mengadakan atau mengeluarkan sertifikat kompetensinya kan? Ya. Kan jadi kita lucu. Nah, kalau pembuatan blueprint ini ada targetnya nggak Pak? Kapan blueprint ini selesai dan juga bisa dijalankan? Itu tugas pemerintah, dan blueprint itu tidak mempunyai target. Yang penting bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dengan peraturan-peraturan yang terbaik, dengan sebuah sistem yang terbaik. Ya, tidak boleh memaksakan. Jadi pembuatan blueprint itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana membuat sistem pendidikan yang baik. Ya, bukan asal-asalan dengan undang-undang semua suka-suka atau peraturan suka-suka kan. Siapapun bisa membuat aturan-aturan itu. Itu nggak bisa buat sebuah bangsa yang katanya ingin punya masa depan atau generasi muda emas ke depan, nggak bisa kita jalankan dengan seperti ini ya. Tapi itu pendapat saya ya, karena kita kan tahu penguasa itu kan kadang-kadang ya aturannya suka-suka kan, pendapat gua. Jadi ego dan arogansi itu yang bermain. Ya, jadi kesombongan saya berkuasa, saya yang memutuskan ini, mau benar mau salah, pokoknya saya yang berkuasa. Ini yang terjadi hari ini. Itu yang sebenarnya kita ingin memberikan pengertian kepada mereka. Ingat loh, kita ini membangun bangsa nih. Ya. Kita membangun masa depan sebuah generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Jadi bagaimana kita menyiapkan mereka? Itu yang kita butuhkan hari ini. Ya, jadi segampang sebenarnya gampang. Hanya butuh waktu dan pemikiran yang matang. Tinggalkan ego, tinggalkan arogansi, buang semua kesombongan bahwa saya ini paling hebat. Ya, ayo duduk sama-sama, kita bikin yang terbaik. Kan itu aja. Jadi ini akan melibatkan banyak pihak ya Pak? Harusnya. Itu sistem sebuah negara. Itu sistem tata negara dalam sebuah bangsa yang ingin mempunyai masa depan yang baik. Harusnya begitu. Ya, Pak, kembali ke PNUK. Ini kabarnya juga PNUK udah ganti ketua nih. Nah itu kira-kira apa dibalik pergantian ketua ini? Ganti ketua, gimana caranya bisa ganti ketua? Orang KFN yang membentuk PNUK-nya aja udah bubar kok. Gimana bisa caranya ganti ketua? Iya. Hah? Dari mana kamu dapat itu ada ganti ketua? Ada infonya sih Pak. Ada infonya. Ya, cuma saya belum jelas juga. Jadi kalau mereka ganti ketua, tambah bingung saya kan. Pendirinya sudah tidak ada, sudah bubar. Kalau bisa ada penggantian ketua, tapi yang namanya juga lembaga suka-suka kan. Ya suka-suka mereka lah kan. Untuk apa kita diskusikan? Kalau udah namanya suka-suka, semau gue ya udah silakan aja kan, kita pusingin otak kita, malah kita jadi berpikir tentang sesuatu yang nggak ada gunanya buat kita dan bangsa kita juga kan. Ini kan masalah ego dan arogansi, kesombongan yang didukung oleh sekelompok oknum-oknum di dunia politik. Itu aja kan. Inilah bangsa kita hari ini, kita terjebak dalam sebuah pragmatisme yang akan membungkam masa depan generasi muda bangsa ini. Itu pandangan saya juga ya, tapi saya nggak suka-suka. Ini kan kita bicara tentang hukum tata negara. Yang semua sudah ada roadmap, ada aturan main yang sangat jelas di sana. Nah, kalau terkait ketatanegaraan Pak, idealnya tuh uji kompetensi kaitannya dengan ketatanegaraan seperti apa sih Pak? Yaitu, yang pertama kita ikut aturan yang sudah ada. Kalau kita tidak setuju dengan aturan yang sudah ada, kita punya gagasan sendiri, kita bentuk dalam satu organisasi yang tadi saya sampaikan, kita bicarakan. Nah, mana yang kita nggak cocok, kita ajukan kepada pemerintah. Kalau di pemerintah kita mentok ke sana karena pasti ada satu alasan kenapa, ajukan judicial review-nya. Ya, baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang terbaik, saya yakin Pak Jokowi itu orang baik loh. Mas Nadiem itu orang baik. Tapi kekuatan politik ini jujur telah membungkam mereka. Ini pandangan pribadi, balik lagi ya, ini pribadi saya.
Saya pendukung Pak, saya yang salah satu yang saya bilang kan ya, kamu kenal saya 2013 bagaimana saya kerasnya mendukung supaya Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Satu alasannya waktu itu kan, dia orang yang tidak terikat pada masa lalu, dia tidak punya koneksitas dengan masa lalu. Yeah. Jadi saya yakin dia harusnya bisa bersih dan bebas dari tekanan-tekanan pihak masa lalu juga ya. Yang kedua, dia punya program yang sangat baik, Nawacita. Yeah. Ya. Itu pertama, saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi dengan nawacitanya itu ya. Nah, perjalanan di sini kan banyak yang mandek, banyak yang berproses. Tapi kita sangat tahu bahwa itu bukan kemauan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini ingin semuanya ini baik. Tapi tekanan politik, negosiasi politik, kekuatan para mafia, kekuatan uang telah membungkam dia untuk bisa bergerak lebih jauh. Itu hambatan-hambatan yang dialami oleh bangsa ini untuk bisa maju ke depan. Jadi yang baik pun untuk bisa mengikuti tata negara yang baik atau ingin membuat sistem tata negara yang baik itu berjalan, tantangannya akan sangat berat. Ya. Itu yang di pandangan saya mengenai sistem tata negara kita. Jadi kalau kita membuat tata negara tentang PNUK itu, ya tadi saya sampaikan, buat blueprintnya. Ya, buat blueprint yang baik bagaimana tentang uji kompetensi. Kita nggak anti uji kompetensi, ingat itu ya. UTA 45 dan HPTKS itu tidak anti uji kompetensi. Tapi kami ini ingin uji kompetensi itu berdasarkan sebuah panduan-panduan dan acuan yang memang sudah dipikirkan secara matang dan oleh banyak pihak. Itu kita sebagai stakeholder dari bangsa ini yang berpikir tentang dunia pendidikan yang ada, kita pikirkan bagaimana yang terbaik ini. Ya, apa blueprintnya? Kalau udah ada kita, bagaimana roadmap yang akan kita buat nih? Perjalanannya ke depan kita akan kemana nih? Apa yang kita buat setelah kita punya blueprintnya, punya roadmapnya? Siapa yang akan menjalankan? Organisasinya siapa? Kalau sudah ada siapa yang akan menjalankan? Kita uji kompetensi, kita buat mereka sebagai auditor atau orang-orang yang mampu mempunyai kompetensi untuk menguji, mempunyai standar kompetensi yang baik. Ya, kalau orangnya sudah ada bentuk organisasinya itu kita bentuk sambil itu bisa sambil berjalan. Bentuk sebuah organisasi yang mempunyai standarisasi internasional yang baik. Bahwa organisasi ini terstandarisasi internasional dengan sebuah sistem yang sangat baik. Itu yang harus dibuat. Jadi ada sistemnya, ada tata caranya, ada personilnya yang semua sudah berkompeten. Itu yang sebenarnya harus kita laksanakan ya. Kenapa? Karena sebuah negara itu tidak berpikir pada hanya satu pemerintahan. Sebuah negara itu berpikir sepanjang dunia ini masih ada, negara ini harus ada. Berkelanjutan ya Pak. Iya. Itu yang harus dipikirkan. Seperti yang kita sampaikan kemarin dalam rapat itu kan. Ya. Rektor berpikir tentang bagaimana menjaga eksistensi perguruan tinggi ini selama dia menjabat. Itu kan? Tapi yayasan akan berpikir jangka panjang bagaimana selama negara ini ada, perguruan tinggi ini tetap ada, tetap bisa maju ke depan tambah maju. Itu proses yang harus disinkronize. Ya, jadi rektor pun kan dalam jabatannya itu pengangkatan jabatan kan ditanya pasti kan, apa mimpi kamu untuk membangun perguruan tinggi ini apabila kamu terpilih? Kan itu. Dan pemikiran visi misi rektor itu harus sesuai dengan visi misi dari shareholder. Sepikiran visi misi dari stakeholder yang mayoritas ada di sana. Sama kayak negara ini. Ya. Pemerintah mengajukan sebuah visi misinya. Presiden mengajukan gagasan-gagasannya. Menteri mengajukan gagasan-gagasannya kepada presiden. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Ya. Oke, kita siapkan. Jalannya apa nih? Ya, ada step-step yang mesti kita lewatin nih. Ada nggak nih aturan-aturan di atas yang kita akan langgar? Jangan aturan di atas ada, kita bikin aja, kita hantem. Dengan aturan suka-suka kan? Bisa aja, bisa. Di Indonesia, aturan itu dibuat suka-suka, selama tidak ada yang protes, selama tidak ada yang komplain, itu dianggap udah benar. Itu buruknya pengawasan kita. Yang saya selalu sampaikan, buruknya sistem hukum membuat buruknya sistem pengawasan.
Buruknya sistem pengawasan membuat buruknya masa depan bangsa dan generasi muda bangsa ini. Ya kenapa? Karena kita tidak punya visi ke depan mau jadiin apa generasi muda kita. Kita hanya bisa mempunyai mimpi, ya kita hanya mempunyai sebuah retorika 2045 kita Indonesia emas. Indonesia emas yang seperti apa yang kita mau? Ya. Apakah tetap Indonesia emas yang dikuasai oleh sekelompok koruptor ini? Ataukah hanya sekelompok manusia-manusia yang memang sudah tidak mau tahu, tidak pusing dan hanya berpikir tentang ego pribadinya, arogansi pribadi, ya, membatasi A, membatasi B, membatasi C hanya untuk supaya orang lain tidak bisa masuk ke dalam bidang saya. Kenapa? Ini bidang saya loh, saya yang berkuasa di sini, kamu minggir. Pembatasan-pembatasan itu harus bisa disingkirkan. Dan ingat satu yang saya titip pesan juga kepada Pak Jokowi, juga kepada teman-teman di kementeriannya, bapak-bapak yang menjabat sekarang itu, seperti dunia pendidikan ini ya, dunia pendidikan terutama di pendidikan kesehatan ya. Jangan kita hanya menunggu tentang Omnibus Law. Oh, ke depan kita akan bereskan dalam Omnibus Law bidang kesehatan. Jangan. Kalau selama kita menunggu, korban akan tetap berjatuhan nih generasi muda kita. Itu bukan sistem negara yang baik. Sambil kita menunggu Omnibus Law, ini tidak boleh terjadi pengorbanan yang tidak perlu dari generasi muda. Ya. Ini harus berjalan sambil terus Omnibus Law kesehatan ini berjalan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, jadi kita nggak diombang-ambing dengan ketidakpastian. Ini generasi muda mau dibawa kemana ini kan? Itu yang terjadi hari ini. Ya. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah datang. Iya, Sobat Duta, demikian program Duta Bicara kali ini. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya dalam Duta Bicara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Nah,